Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Araf Ragua. Saya Febrina Rodatul Aguniati. Saya Iva Uliasar. Dan saya Anissa Zahra Rodatul Jana. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di periode ketiga. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa bagian dari unsur kimia periode ketiga, yaitu A. Unsur-unsur periode ketiga, B. Sifat unsur periode ketiga, C. Kegunaan dan pembuatan periode ketiga kimia, D. Warna unsur ketika menyala, dan E. Reaksi-reaksi pada periode ketiga kimia. A. Unsur-unsur periode ketiga. Kalian udah pada tahu belum unsur apa saja yang ada di periode ketiga ini? Jadi di periode ketiga ini terdapat 8 unsur kimia, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan juga argon. Unsur-unsur ini berada di periode ketiga karena memiliki 3 kulit. Seluruh unsur periode ketiga bisa ditemukan di alam, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Natrium dan magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa. Aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral. Klorin umumnya ditemukan dalam bentuk molekul diatomik, dan terakhir sulfur dan argon yang bisa ditemukan dalam keadaan bebas. Natrium, magnesium, serta aluminium adalah unsur logam. Lalu, silikon adalah unsur peralihan dari logam ke non-logam atau disebut metaloid. Fosfor, belerang, serta klorin adalah unsur non-logam, dan yang terakhir adalah argon yang merupakan gas mulia. Nah, sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu jari-jari unsur. Jari-jari unsur adalah jarak dari inti atom hingga elektron terluar. Jari-jari ini dilihat dari kulit atom dan bagaimana tarikan atom yang terjadi di setiap unsur. Jumlah proton unsur semakin ke kanan semakin besar. Semakin besar jumlah proton, tarikan inti pun semakin kuat, sehingga jari-jari unsur dari kiri ke kanan semakin berkurang. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Prinsipnya, semakin pendek jari-jari, maka elektron akan semakin dekat dengan inti, dan semakin susah untuk dilepaskan. Artinya, semakin berkurang jari-jari, semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan. Nah, kalau dilihat dari sifat nomor 1 tadi, berarti seharusnya semakin ke kanan semakin meningkat dong. Tapi uniknya, di periode ketiga ini ada 2 pasang unsur yang urutan energi ionisasinya terbalik, yaitu antara magnesium dengan aluminium, serta fosfor dengan sulfur. Terus gimana urutan energi ionisasinya? Semakin ke kanan semakin meningkat dengan urutan natrium, aluminium, magnesium, silikon, sulfur, fosfor, klorin, dan argon. Yang ketiga yaitu keelektronnegatifan. Keelektronnegatifan adalah kemampuan unsur untuk menarik elektron. Kemampuan ini dipengaruhi oleh jari-jari unsur. Semakin pendek jari-jari, tentu elektron akan semakin kuat ditarik ke inti. Nah, tadi di sifat nomor 1 kita udah tahu kalau semakin ke kanan, jari-jari semakin berkurang. Berarti gimana? Jadi semakin ke kanan, keelektronnegatifan akan semakin besar. Yang keempat yaitu titik leleh dan titik didih. Ikatan partikel natrium, magnesium, serta aluminium adalah ikatan logam. Semakin ke kanan, ikatan logamnya semakin kuat, dan titik didihnya semakin tinggi. Maka di antara unsur logam periode ketiga, aluminium yang memiliki titik didih paling tinggi. Ikatan antara partikel pada unsur silikon adalah ikatan kovalen. Maka titik leleh dan titik didih silikon paling besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Yang kelima yaitu sifat asam dan basa. Unsur-unsur periode ketiga bisa membentuk senyawa hidroksida, kecuali argon. Kenapa bisa begitu? Karena argon adalah gas mulia, jadi sukar untuk membentuk senyawa. Nah, sifat yang lainnya gimana? Natrium yang ketemu HO bersifat basa kuat, MgOH2 bersifat basa lemah, AlOH3 bersifat amfoter atau peralihan. Lalu dari Si ke kanan, sifatnya udah bukan basa lagi, sifatnya menjadi asam. Jadi sifat basa dari Na sampai Cl akan berkurang, dan kebalikannya, sifat asam akan bertambah. Yang terakhir adalah sifat oksidasi dan reduksi. Sekarang kita ambil contoh konfigurasi natrium. Konfigurasinya itu 281, dan jari-jari natrium cukup panjang dibanding yang lain. Otomatis untuk mencapai stabil akan lebih mudah bagi natrium untuk melepas elektron. Kondisi ini terbalik dengan klorin. Konfigurasi klorin adalah 287, dan jarak jari-jarinya lebih pendek, karena tarikan intinya kuat. Jadi klorin lebih mudah untuk menarik elektron. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kegunaan dan pembuatan periode ketiga kimia. Nah, yang pertama ada natrium atau Na. Logam natrium digunakan untuk mereduksi lelehan KCl agar diperoleh logam kalium. Selain itu, logam natrium juga merupakan bahan baku pembuatan natrium karbida.
Kemudian yang kedua yaitu magnesium atau Mg. Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam aloi atau lakur. Beberapa logam yang banyak digunakan untuk membuat lakur dengan magnesium adalah Al, Zn, dan Mn. Logam paduan magnesium bersifat ringan tetapi keras dan kuat serta tahan terhadap korosi. Kemudian yang ketiga yaitu aluminium. Aluminium bersifat ringan sehingga banyak digunakan dalam industri pesawat terbang. Selain itu, aluminium juga digunakan sebagai katalis pada industri plastik dan mereduksi oksida logam seperti MnO2 dan CrO3. Aluminium berfungsi sebagai termit, yaitu campuran antara serbu aluminium dengan oksida besi yang digunakan untuk mengelas baja. Ground sulfatnya yaitu Al2, SO43, 17H2O digunakan dalam proses pewarnaan di industri tekstil dan kertas. Aluminium juga digunakan untuk membuat logam campuran, misalnya duralumin, alnico, dan magnesium. Kemudian yang keempat yaitu silikon. Silikon digunakan untuk membuat lem, pelumas, katup jantung, dan persendian buatan. Silikon cair dalam dunia kedokteran digunakan untuk operasi retina, yaitu sebagai perekat saat pemasangan retina yang terlepas dari posisinya. Senyawa-senyawa silikon seperti silikon oksida digunakan dalam pembuatan gelas, kaca, dan semen. Kemudian yang kelima yaitu fosfor digunakan untuk membuat dinding, kepala korek api, bahan baku pembuatan asam fosfat, pupuk fosfat, superfosfat, NPK, pestisida, serta bom asap. Senyawa fosfor digunakan untuk produksi gelas pada lampu natrium. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam yaitu belerang. Belerang merupakan salah satu unsur periode ketiga yang mempunyai banyak kegunaan. Yang ketujuh yaitu klorin. Misalnya, sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat dan korek api, serta bahan proses vulkanisasi karet. Kemudian selanjutnya, kegunaan senyawa klorin diantaranya sebagai pemutih, desinfektan, bahan pembuat petasan, korek api, pupuk, dan pengisi baterai. Selain itu, senyawa klorin juga digunakan sebagai pelarut, antiseptik, dan plastik. Nah, yang selanjutnya yaitu argon. Argon digunakan sebagai bahan pengisi bola lampu pijar dan neon, serta campuran gas lain. Nah, yang selanjutnya yaitu argon. Argon digunakan sebagai bahan pengisi bola lampu pijar dan neon, serta campuran gas lain. Adanya bahan ini membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak. Argon juga digunakan sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik dalam proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta sebagai pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Warna unsur ketika menyala. Pertama yaitu natrium yang memiliki warna kuning dan oranye. Yang kedua, magnesium yang memiliki warna putih. Yang ketiga yaitu aluminium yang memiliki warna putih perak, tapi dalam kondisi sangat panas seperti busur listrik akan menyebabkan warna biru terang. Yang keempat yaitu fosfor yang memiliki warna hijau kebiruan pucat. Dan belerang adalah suatu benda non-logam yang memiliki warna kuning muda yang jika dibakar akan menyala biru merah dengan asap yang berbau busuk. Dan argon jika diuji nyala lampu gas mulia akan menghasilkan warna ungu. Dan klorin berwarna apabila digabung dengan senyawa lain yang memiliki warna yang beragam. Dan silikon tidak memiliki warna atau tidak diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu reaksi-reaksi pada periode 3 kimia. Kecenderungan reaksi kimia dari 8 unsur periode 3 dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, reaksi dengan air dan reaksi dengan oksigen. Selanjutnya, kita juga dapat melihat kecenderungan dalam hal reaksi oksida unsur-unsur ini dengan air. Dengan adanya air, oksida dapat membentuk larutan asam atau basah, atau zat baru sama sekali. Kecenderungan umum adalah bahwa reaktivitas menurun dari kiri ke kanan, dengan pengecualian klorin. Dengan logika ini, natrium yang diposisikan paling kiri dengan reaktif air dan oksigen, tetapi elemen paling kanan, argon, adalah gas yang sepenuhnya inert. Ini terutama berkaitan dengan konfigurasi elektron unsur-unsur. Ketika ada lebih sedikit elektron valensi yang hilang, itu berarti reaktivitas yang lebih tinggi. 1. Reaksi dengan air. Yang pertama, hanya natrium yang bereaksi dengan air pada suhu kamar. Unsur-unsur periode 3 lainnya tidak reaktif dengan air murni pada suhu kamar dan pada tekanan normal 1 atmosfer. Natrium bereaksi keras dengan air untuk membentuk zat dasar yang kuat. Natrium hidroksida dengan reaksi 2Na ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah H2. Selanjutnya, magnesium hanya bereaksi kuat dengan air pada suhu tinggi. Misalnya, reaksi dengan uap untuk membentuk magnesium oksida. Hidrogen juga dilepaskan dalam reaksi Mg ditambah H2O menjadi MgO ditambah H2. Magnesium juga dapat bereaksi dengan air pada suhu yang lebih rendah, tetapi prosesnya sangat lambat. Reaksi membentuk magnesium hidroksida dengan reaksi Mg ditambah H2O ditambah MgOH2 ditambah H2. Yang kedua adalah reaksi dengan oksigen. Kecuali argon yang merupakan gas mulia, semua unsur periode 3 bereaksi dengan oksigen pada berbagai perbandingan dan kondisi. Klorin dan belerang dapat membentuk lebih dari satu jenis oksida. Berdasarkan keadaan oksidasi, salah satunya adalah 4Na ditambah O2 menjadi 2Na2O. Yang ketiga, oksida basa. Beberapa oksida membentuk larutan basa dalam air saat ion-ion terpisah. Oksida unsur periode 3 bereaksi dengan air membentuk senyawa baru. Salah satu reaksinya adalah Na2O ditambah H2SO4
menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Yang keempat adalah oksida asam. Beberapa oksida membentuk larutan asam dalam air sebagai ion terpisah dan bereaksi dengan air. Salah satu contohnya adalah P4O10 ditambah 6H2O menjadi 4H3PO4. Seperti yang kita lihat, oksida logam membentuk senyawa basa saat bereaksi dengan air, sedangkan oksida semilogam dan non-logam membentuk larutan atau senyawa yang bersifat asam. Reaksi lain akan membentuk kondisi khusus untuk terjadi, seperti suhu yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, reaktan tidak dikonsumsi sepenuhnya. Kekuatan asam atau basa tidak berbanding lurus dengan konsentrasi pH. Ukuran yang lebih akurat dari kekuatan asam atau basa adalah konstanta disosiasi yang mengacu pada sejauh mana ion terdisosiasi dalam air.